Assalamualaikum. Berziarah ke makam Syekh Jangkung atau Saridin. Napatilas dan mengenal siapakah beliau, dan bagaimana perjalanan hidup beliau. Kisah Syekh Jangkung atau Saridin begitu populer di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Makam Syekh Jangkung berada di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Jarak dari pusat kota Pati sekitar 19 km. 30 menit jika ditempuh dengan kendaraan bermotor. Kisah perjalanan Saridin yang penuh lika-liku membuat masyarakat Kabupaten Pati sangat menghormatinya. Sosok Saridin atau Syekh Jangkung memang sangat melekat di hati masyarakat Kabupaten Pati. Apalagi Saridin juga dikenal sebagai salah seorang ulama yang memiliki karomah yang luar biasa. Tak hanya berperan penting bagi Kabupaten Pati, Saridin pun juga memiliki peran penting bagi Kesultanan Palembang dan Kesultanan Cirebon. Syekh Jangkung atau Saridin adalah putra dari Sunan Muria dan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung, dan cucu Sunan Kalijaga. Beliau lahir pada tahun 1540 Masehi. Nama asli Syekh Jangkung adalah Syarifuddin. Dalam logat Jawa agak kesulitan, sehingga kata Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Syekh Jangkung memiliki beberapa sebutan lain, yaitu Kyai Ageng Lando Miono dan Panembahan Tandoh Ing Lando Miono. Adapun gelar di Syekh Jangkung, beliau dapat dari gurunya dan juga kakeknya, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Karena Saridin ini selalu dijangkung oleh gurunya. Makna kata dijangkung menurut bahasa Indonesia, yaitu dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungannya. Saridin waktu kecilnya menjadi santri di perguruan Sunan Kudus, yang merupakan paman Saridin dari ibu. Dewi Sujinah, ibu Syekh Jangkung adalah adik Sunan Kudus. Sebagai murid baru dalam bidang agama, beliau lebih pintar ketimbang para santri lain. Hal itu membuat dia harus menghadapi persoalan tersendiri di perguruan tersebut. Dan dia tunjukkan ketika beradu argumentasi dengan sang guru soal air dan ikan.
Mendengar jawaban itu, sang guru memerintah seorang murid memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah kelapa itu dipecah. Ternyata kebenaran jawaban Saridin terbukti. Dalam buah kelapa itu memang ada sejumlah ikan. Karena itulah Sunan Kudus sebagai guru tersenyum simpul. Akan tetapi santri murid-murid lain yang iri dan tidak suka hal tersebut, karena dianggap Saridin lancang dan pamer kepintaran. Untuk menguji kewaskitaan Saridin, Sunan Kudus bertanya, "Apakah setiap air pasti ada ikannya?" Saridin dengan ringan menjawab, "Ada, Kanjeng Sunan Kudus." Selain itu, ada kejadian lain. Suatu hari ketika bertugas mengisi bak mandi dan tempat wudhu, para santri mempergunakan semua ember untuk mengambil air. Saridin tak kebagian ember, dia meminjam ember kepada seorang santri. Namun apa jawab santri itu? "Kalau mau bekerja, itu kan ada keranjang." Dasar Saridin. Keranjang itu dia ambil untuk mengangkut air. Dalam waktu sekejap bak mandi dan tempat wudhu itu penuh air. Santri lain pun hanya bengong melihat kejadian tersebut. Syekh Jangkung dipanggil menghadap Yang Kuasa. Pada tanggal 15 Rojab 1563. Tahun Saka Jawa 19, 20 Oktober 1641 Masehi. Hingga kini masyarakat di sekitar makam Syekh Jangkung memperingati haul Syekh Jangkung di tanggal 15 Rojab. Di makam Syekh Jangkung juga terdapat makam istri, yaitu Nyai Ageng Bakirah Ibunda Raden Kuluk, Raden Ayu Retno Jinoli, dan Raden Ayu Pandanarum, serta 500 meter di sebelah utara dari lokasi makam terdapat makam anak laki-laki Syekh Jangkung, Raden Bagus Momoklando Sigit Gus Momoklando. Demikianlah sedikit cerita perjalanan cerita atau kisah yang sangat populer dari Syekh Jangkung. Semoga konten ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.